Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Episode ke-83 Attack on Titan telah keluar minggu ini. Di episode inilah aliansi Eldia Marley akhirnya mulai terbentuk. Meski masih episode santai, tapi alur cerita episode ini sangat cepat dan semua berjalan smooth, alias tidak seperti episode Gopoh yang membuat aliansi Eldia Marley harus terbentuk dalam satu episode. Meski episodenya cukup santai, namun episode ini sukses mengadaptasi semua chapter ke 126 dan ini cukup hebat mengingat chapter Attack on Titan terbit sebulan sekali dan biasanya chapter yang tidak ada gelutnya diadaptasi lebih panjang. Namun episode ke-83 final season tidak demikian. Satu episode aliansi langsung terbentuk dengan smooth. Yuk langsung aja kita bahas detail episode ke-83. Check it bro. Pertama, perlawanan balik Hanji. Setelah sebelumnya Hanji tidak berkutik karena ditawonnya Geris dan menemukan sang prajurit terkuat Levi Ackerman dalam keadaan sekarat, dia pun akhirnya memilih kabur dengan menceburkan dirinya ke sungai. Geris tentu tidak membiarkan Hanji membawa kabur Levi, di mana Floch mengutus para Geris untuk menyusuri sungai dan kini Hanji berusaha melawan balik. Dia tidak segan-segan menembak rekan-rekannya di Survey Corps yang kini kebanyakan menjadi Geris. Setelah semua Geris yang memburunya mati, Hanji bisa dengan leluasa mengobati Levi hingga malam hari. Di sini Hanji seperti tidak punya semangat untuk bertarung lagi. Kedua, Levi yang mulai siuman. Saat mengobati Levi, Hanji terus saja mengoceh mengenai kegagalannya mengendalikan situasi di Paradis. Dia seakan ragu akan kapasitasnya sebagai komandan Survey Corps menggantikan Erwin. Saat ini, Hanji hanya berharap banyak pada Armin dan Pixis. Yap, kejadian ini adalah detik-detik saat Eren belum membangkitkan Rumbling. Jadi saat itu Armin masih berusaha keras bersama timnya, sementara Pixis telah menjadi Titan. Barulah ketika Eren mengumumkan kehancuran pada semua Eldia. Saat itu pengumuman tersebut juga sampai pada Hanji dan Levi. Dan isi dari pengumuman ini juga di skip layaknya di manga. Dan disinilah Levi tiba-tiba langsung bangun dan tentu saja dia langsung mencari musuh terbesarnya, yaitu Beast Titan alias Zeke. Hanji berusaha menenangkan Levi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk bagaimana kondisi Levi saat ini yang cacat dan kehilangan dua jarinya karena keduanya baru saja mendengarkan pengumuman kehancuran dari Eren. Hanji yang sebelumnya tidak punya semangat bertarung pada akhirnya memutuskan untuk kembali berjuang. Tujuan pertamanya adalah membentuk aliansi Eldia Marley. Dia pun membawa Levi yang cacat dengan gerobak untuk mencari para Marleyan untuk diajak beraliansi. Ketiga, pertemuan Komandan Hanji dan Komandan Magath. Hanji pada akhirnya bertemu Magath untuk mengutarakan keinginannya beraliansi karena dia membawa Levi cacat yang terkesan menjadi beban. Saat itu Magath meragukan keinginan Hanji untuk beraliansi, bahkan menodongkan pistolnya ke arah Hanji dan Levi. Namun sang kapten meskipun cacat, dengan tanpa gentar dia menantang Magath untuk menembakkan pistolnya. Yap, kapten kita memang sungguh bedes. Dia berani mendatangi musuh dalam keadaan cacat saja sudah sesuatu yang gila banget. Lah ini Levi malah menantang Magath untuk menembakkan pistolnya. Magath pun langsung gentar. Dia berpura-pura mengatakan akan menembakkan pistolnya nanti setelah mendengarkan Hanji dan Levi. Intinya di sini keinginan Levi hanya satu, yaitu menghabisi Zeke, sementara Hanji mengajak Magath untuk membentuk aliansi demi menghentikan Eren. Keempat, misi menyadarkan Connie. Malam itu hampir semuanya beristirahat di tengah-tengah suara gemuruh Rumbling, termasuk Connie dan Falco juga beristirahat di hutan sebelum menuju desa Ragako. Buat yang lupa, desa Ragako terletak di wilayah Dinding Rose, sementara perjalanan Connie dari distrik Shiganshina Dinding Maria, jadi tentu saja lumayan jauh. Sementara Armin dan Gabi terus berusaha menyusul Connie tanpa beristirahat malam. Keesokan paginya saat barisan Wall Titan mencapai akhir, Connie telah sampai di Ragako. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengumpankan Falco ke ibunya. Jadilah Connie mengambil alasan untuk menyuruh Falco membersihkan gigi Titan ibunya. Tentu saja ini alasan yang super bodoh dan sulit sekali untuk bisa dipercaya. Apalagi ekspresi Connie yang terlihat sangat tidak meyakinkan membuat Falco semakin ragu karena jelas-jelas Connie menipunya. Saat situasi aneh inilah tiba-tiba Armin datang memperjelas kalau Connie memang berniat mengumpankan Falco pada Titan ibu Connie. Gabi menyuruh Falco untuk berubah menjadi Jauh Titan. Falco sendiri agak kebingungan karena dia baru tahu kalau telah memakan burung Galliard sehingga menjadi pewaris Jauh Titan. Namun Connie dengan bodoh malah mengancam Falco dengan pedangnya. Dari sinilah Armin membuat tindakan cerdas untuk meluluhkan hati Connie yang keras kepala. Yap, orang pintar jika keras kepala masih bisa berpikir realistis, tapi orang bodoh seperti Connie
Jika keras kepala maka tidak akan mempan diserang sisi realistisnya alias otaknya. Armin pun memilih menyerang hati Connie. Dia naik ke atas dan bersiap terjun agar dimakan Titan ibu Connie menggantikan Falco. Namun pada akhirnya Connie menyelamatkan Armin setelah diketuk hatinya oleh Armin. Kelima, pertemuan Annie dan Armin. Setelah menyadarkan Connie, Armin langsung OTW menuju distrik Sgansina untuk mengambil senjata. Di tengah perjalanan, dia menemukan Annie yang secara tidak sengaja sedang makan di pesta para Yeogeris sipil yang merayakan kemenangan Paradis. Dari sinilah Connie berusaha menertawakan ekspresi Annie yang sedang makan pie. Teman-teman pasti tidak menemukan lucunya, tapi menurut Connie hal tersebut lucu karena Annie yang tidak terlihat menua alias terlihat masih berusia 16 tahun terlihat seperti remaja lugu yang sedang imut-imutnya menikmati pie. Padahal dulu saat usia Annie masih 16 tahun, Connie masih berusia 15 tahun. Dan kini hal tersebut terbalik karena Connie menertawakan Annie yang tidak menua dan masih terlihat seperti remaja yang kekanak-kanakan. Setelah pertemuan tersebut, mereka bersama-sama menuju Sgansina untuk mengumpulkan senjata sekaligus merekrut Jean dan Mikasa yang masih bersama Yeogeris. Keenam, misi penyelamatan tim Jean dan Yeogeris. Hari itu King Floch mengumumkan akan mengeksekusi Yelena dan Onyankopon, di mana alasan Yelena dieksekusi adalah karena melancarkan strategi rahasia untuk mengeuthanasia seluruh kaum Eldia. Sementara alasan Onyankopon dieksekusi adalah karena menolak kerjasama dengan para Yeogeris demi membangkitkan kekaisaran Eldia melalui Paradis. Onyankopon sendiri menolak kerjasama karena semua harapannya telah hilang. Alasan dia mau membantu Eldia adalah demi menyelamatkan kampung halamannya yang dijajah Marley. Namun kali ini Eren menghancurkan semuanya, tidak peduli Marley atau non Marley, semuanya bakal dilibas habis oleh Rambling Eren. Eksekusi pun akan segera dilakukan. Jean diperintahkan mengeksekusi Onyankopon, sementara Floch mengeksekusi Yelena. Namun Jean malah menembakkan ke arah lain. Ini sebenarnya tanda dari Jean untuk memulai misi penyelamatan. Titan pun datang dan memakan Jean, Yelena serta Onyankopon. Sementara itu, dari bawah benteng tim Armin yang berhasil meyakinkan Mikasa langsung OTW menuju tempat pertemuan aliansi Eldia Marley yang akan dibentuk. Sebelum pergi, tampak Kate Shadis sedang mengamati pergerakan mantan anak-anak didiknya. Ketujuh, aliansi Eldia Marley mulai terbentuk. Jean, Yelena, dan Onyankopon pada akhirnya sampai di tempat aliansi. Sementara tim Armin mampir dulu ke tempat anak emas yang terhormat saudara Rainer Braun. Disinilah episode ditutup dengan sebagian aliansi Eldia Marley yang mulai terbentuk. Oh ya, alasan kenapa dinamakan aliansi Eldia Marley, kenapa bukan Paradis Marley, adalah karena Armin, Connie, dan Mikasa sejak awal disebut sebagai kaum iblis Eldia. Sementara Rainer, Annie, Falco, dan Gabi meskipun mereka berdarah Eldia, tapi mereka lebih bangga disebut sebagai orang Marley karena tahu sejarah asli kekejaman kaum Eldia. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam.